Xiao Kiao, kamu di mana? Kamu tahu nggak pacarmu selingkuh? Aku udah lihat. Sayang, kamu cantik banget malam ini. Kalau tahun ini kamu belum menikah, hubungan ibu dan anak kita putus. Aku tahu. Kamu brengsek, aku yang mutusin kamu. Xiao Kiao. Lucu juga. Semuanya. Nona-nona di sini. Cepetan. Yang mau nikah sama aku? Nona yang mau nikah sama aku. Tolong angkat tangan. Aku nikahin dia. Jangan ikutin aku. Aku mau muntah. Kamu siapa? Ayo pergi. Kita mau kemana? Ayo nikah. Ayo, mau kemana? Menikah? Kamu siap? Ya, mulai hari ini kita sudah resmi menikah. Dah. Ya ampun. Selamat menikah. Anak asistenmu sudah memberitahuku. Awalnya kupikir dia bercanda. Tapi ternyata kamu benar-benar menikah. Menikah? Mana menantuku? Kalian kenal dari mana? Mulai hari ini kita sudah resmi menikah. Bu, kembalikan. Pernikahan ini cuma salah paham. Aku harus bercerai. Bercerai. Ini tidak boleh. Aku bahkan tidak kenal orang ini. Aku harus bercerai. Asisten Zhang, besok siapkan pernikahan megah untukku. Bu. Aku ingin semua orang di Jiangcheng tahu bahwa orang terkaya Xie Linyuan akan menikah. Sepertinya aku tidak bisa bercerai. Aku harus cepat-cepat kabur. Halo, pesankan aku tiket ke Italia. Cepat. Perceraian harus dihadiri oleh kedua belah pihak. Masa mau bercerai sendirian? Pak Xie, tiketnya sudah saya pesan. Bilang ke ibuku, aku sudah ambil proyek Italia. Aku akan kembali 3 tahun lagi. Gila loh. Maaf, aku nggak sengaja. Maaf. Ini karya saya. Tolong dilihat lebih teliti. Saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Anda bisa pergi. Presiden kami alergi pada wanita. Dia tidak bisa mempekerjakan desainer wanita untuk bekerja di dekatnya. Tolong bantu saya sekali lagi. Tolong tunjukkan informasi ini ke Presiden Xie. Dia akan puas. Kalau kamu tidak melepaskan, aku akan panggil orang. Alasan yang payah. Alergi wanita. Aku alergi pada pria. Tidak, untuk biaya pengobatan ibuku, aku harus dapatkan pekerjaan ini.
Hei, Presiden Xie sudah kembali. Pak Xie sudah kembali dari Italia. Apa aku ada kesempatan? Lupakan saja. Dia sudah menikah 3 tahun. Aku nggak tahu siapa yang beruntung bisa jadi istri Pak Xie. Pak Xie apaan sih? Bukannya dia cuma punya 2 mata dan 1 hidung? Apa istimewanya? Salam untuk Pak Xie. Kenapa Pak Xie ini kelihatan familiar? Bapak Xie, kantor di lantai 33 ke 3 dasar sudah waktu tuh kerja aku Sunata atau Alisa sudah siap. 33. Bapak Xie, tunggu saya. Saya akan segera datang kepada Anda. Apa yang Anda lakukan? Cepat keluar, jangan sentuh Presiden Xie. Bapak Xie, hati-hati. Anda baik-baik saja? Maaf, Presiden Xie. Hati-hati lain kali. Bagaimana? Kiao masih alergi. Semuanya bawa Bapak Xie ke lantai 33 segera. Pastikan tidak ada wanita di sana. Li Yuan, akhirnya kamu kembali. Saya telah menyelidiki identitas istrimu. Kapan kamu akan menemuinya? Bagus ibu akhirnya menemukannya dan akhirnya bercerai. Tidak mungkin. Xie Lin Yuan, biar saya katakan padamu, kamu bahkan tidak boleh berpikir untuk bercerai. Berhenti bicara, saya alergi terhadap wanita. Saya pasti akan bercerai. Saya tidak akan pernah mengizinkan siapapun di sekitar saya. Wanita. Siapa kamu? Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk, keluar? Apa yang kamu inginkan? Halo Presiden Xie, ini adalah karya desain saya. Silakan lihat, Anda akan menyukainya. Saya tidak ingin melihatnya, menjauh dari saya. Bapak Xie, saya tahu ini sangat lancang, tapi saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Silakan lihat, beri saya kesempatan. Hati-hati. Ini cukup kokoh. Maaf, aku nggak sengaja. Aku nggak alergi. Pak Xie, sedang apa? Apa bedanya aku dengan tadi? Sedikit lebih ganteng dari sebelumnya. Kok bisa begini? Halo, Presiden Xie. Aku Gunan Kiao. Aku seorang desainer perhiasan. Waktu kuliah, aku menang banyak penghargaan desain. Hebat, Benarkah, Presiden Xie, selera Anda bagus? hebat. Apa aku diterima, Pak Xie? Asal Bapak terima aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa melakukan apa saja. Bisa melakukan apa saja. Sebelum itu, aku perlu konfirmasi lagi. Apa yang perlu dikonfirmasi? Dasar mesum. Aku benar-benar ketemu wanita yang enggak alergi. Selamat, kamu diterima. Benarkah? Maaf, kamu dipecat olehku. Gunan Kiao. Tunggu. Kok nama ini terdengar sangat familiar? Istriku juga punya nama ini. Gu Bei Chiao, Wang Nan Chiao, Lin Nan Chiao. Namanya siapa? Halo, Nona Gu, tagihan rumah sakit ibumu yang masih tertunggak. Kapan bisa dilunasi semuanya? permisi, bisa tunggu sebentar. Sisa biaya pengobatannya akan saya bayar.
Saya pemilik kosnya. Maaf, bisa bayar uang sewa bulan-bulan sebelumnya? Oke, saya paham. Akan saya transfer. Bu, kenapa masih di kantor? Ibu tidak akan banyak bicara. Ini alamat istrimu. Sudah ibu selidiki. Dia gadis yang baik. Kamu temui dia. Ibu jamin kamu akan suka. Bu, bukankah sudah saya jelaskan lewat telepon? Saya alergi dengan wanita. Suka pun percuma. Ibu tidak peduli. Pokoknya kamu harus temui dia. Kalau tidak, ibu tidak setuju kamu bercerai. Bu. Dia tinggal di sini. Sayang, kamu pergi lagi. Kalau tidak pulang, si macan di rumah bakal marah lagi. Tak disangka istriku jadi selingkuhan orang. Perceraian ini harus terjadi. Dasar nakal. Suruh kamu bawa pulang menantuku. Gitu aja nggak becus. Harus aku sendiri yang urus. Setelah bayar tagihan rumah sakit, uangku habis. Aku harus cepat cari kerja. Nan Kiao. Menantu akhirnya ketemu juga. Menantuku sayang, siapa kamu? Kamu lupa, 3 tahun lalu kamu nikah sama anakku. Aku puas sama kamu. Nikah? Udah selesai? Iya. Dah. Kamu ibu si brengsek itu. Maaf, aku nggak bermaksud begitu. Itu semua salah paham. Karena kamu sudah datang sekarang, ayo cepat-cepat urus cerai. Apa? Cerai? Nggak mungkin. Apa dia berbuat salah? Rapat. Hei, kamu di mana? Aku kirim lokasi. Datang lihat istrimu. Bu, perempuan sembarangan kayak gitu bukan istriku. Dia bilang apa? Kamu ngomong apa sih? Cepat minta maaf sama dia. Enggak, perempuan sembarangan kayak gitu nggak pantas dapat maaf dariku. Dia ada di sampingku sekarang. Cepetan. Dasar pecundang, cuman bisa teriak-teriak lewat telepon. Nikah sama kamu itu noda hidupku. Mending cari waktu buat urus cerai. Oke, besok di kantor catatan sipil. Kita cerai. Nah, jangan ingkar janji. Nan Kiao, ada salah paham antara kalian? Tante, ada salah paham atau enggak, itu enggak penting. Yang penting, laki-laki kayak gitu enggak layak jadi suamiku. Enggak, menantu ini sangat hebat. Aku nggak boleh biarin mereka cerai. Dasar anak bandel. Ngomong apaan sih lewat telepon tadi? Dia itu istrimu. Bu, aku kan udah bilang aku alergi sama perempuan. Lagi pula kamu nggak kenal dia. Kamu tahu dia orang kayak apa. Aku harus cerai sama dia. Kalau kamu nggak ketemu perempuan yang nggak bikin alergi. Mau hidup sendirian seumur hidup? Enggak. Aku udah ketemu. Pak Xie ini Gunan Chiao. Karena dia perlu mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Sekarang kerja di tempat karaoke. Lokasinya sudah aku kirim. Baik, aku mengerti. Bersulang, mari kita berharap esok hari yang lebih baik. Halo, minuman Anda. Silakan dinikmati. Guna Kiau. Kau, Tanpa aku... Kenapa kau jadi sengsara begini? urus saja urusanmu sendiri. Jangan pergi.
lepaskan aku. Ku dengar ibumu sakit dan butuh biaya rumah sakit. Bagaimana kalau kau tidur denganku? Apa biaya rumah sakit untuk ibumu? Biaya pengobatan. Aku bayar semuanya untukmu. Kau bajingan. Kau tidak tahu malu. Lepaskan aku, bajingan. Lepaskan aku. Siapa yang berani menghalangi? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kak Zhou mau pulang bawa 2 orang malam ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Tolong. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau ini siapa sih? Kau cari mati? Lepaskan. Lihat baik-baik, ini Pak Xie dari grup Xie. Kau cari mati. Pak Xie, maaf. Dia mabuk, kami akan pergi sekarang. Kami akan pergi sekarang. Biarkan aku mengantarmu pulang. Tidak, Pak Xie. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sebenarnya, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Aku datang mencarimu kali ini untuk minta bantuan. Ada masalah apa? Walaupun kau baru saja menyelamatkanku, tapi aku tidak akan setuju jadi selingkuhanmu. Bukan, aku ingin kau jadi istriku. Jadi, maksudmu kau mau aku pura-pura jadi pacarmu untuk bantu kamu bercerai? Ya, tidak ada yang lebih cocok darimu. Kau satu-satunya wanita yang tidak membuatku alergi. Agar ini tetap rahasia, aku putuskan untuk mempekerjamu sebagai asisten pribadiku. Tidak, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Biaya pengobatan ibumu pasti mahal. Jika kau bersedia membantuku, aku bisa memberimu imbalan yang besar. Seberapa besar imbalannya? 30 juta. Tuan Xie, aku senang menjadi asisten pribadimu. Kalau begitu, tanda tangani kontraknya. Kalau begitu, Tuan Xie, jika kau mau aku jadi pacarmu, apa yang harus kulakukan? Mungkin kita bisa coba berlatih. Anggur ini cukup enak. Ya enak. Pelayan, bawa 2 botol anggur. Terima kasih Tuan Xie telah menyelamatkanku hari ini dan membayar tagihan pengobatan ibuku. Kau sangat baik. Bagaimana jika aku jatuh cinta padamu? Kunan Kiao. Apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Mengapa kau menceraikan istrimu? Karena dia wanita yang jahat. Bagaimana mungkin dia lebih buruk dari suamiku? Kau sudah menikah? Ya. Kau bilang sudah menghabiskan banyak uang. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita. Apa katamu? Andai saja kau adalah suamiku. Masuk. Pak Xie, kita semalam. Kamu tidak ingat? Maaf.
Aku mabuk semalam. Aku tidak ingat apa-apa. Sepertinya ada yang tidak beres. Dia cuma mabuk, aku kira. Lin Yuan, ibu sudah mengundang istrimu untuk menemuimu di Hotel Pullman. Ingat, datang jam 8 malam ini. Sekretaris Bu, Wem, ini tugasmu. Temani aku menemui istriku malam ini. Oke, tidak masalah. Biarkan aku yang urus. Menantu tersayang, jam 8 malam ini di Hotel Pullman, temui anak ibu. Pak Xie, aku ada acara cerai malam ini. Kamu juga mau cerai? Iya, si brengsek itu. Dia akhirnya mengajakku keluar. Kesempatan bagus untuk menghajarnya. Aku tidak boleh melewatkannya. Tidak apa, kamu urus ceraimu. Aku mau menemui suamiku. Oke, aku juga mau menemui suamiku. Ayo. Ibu, selamat datang. Silakan lewat sini. Ibu, dia sudah datang. Oke, kalian bisa mulai. Bawa dia ke ruang VIP. Baik, Pak Xie. Istri Anda menunggu di suite presidensial 2107. Silakan lewat sini. Ibu, dia sudah bergerak. Ibu, ini hadiah dari hotel kami. Jangan khawatir, Ibu. Penerbangan yang Ibu atur, aromaterapinya sudah dinyalakan. Kenapa kita harus bertemu di sini? Apa dia mau? Kenapa tiba-tiba panas sekali? Bertemu di tempat seperti ini. Ternyata benar, dia orang yang sembarangan. Siapa? Suamimu. Jangan masuk, kamu. Jangan masuk. Ternyata kamu. Kenapa kamu di sini? Kamu baik-baik saja? Aku sedang menunggu suamiku di sini. Kenapa kamu naik ke sini? Tidak, aku sudah lihat wanita itu. Dia bukan Gunan Xiao. Aku kesini mencari istriku. Pelayan bilang kamar 2701. Mungkin aku salah dengar. Mungkin 2710. Syukurlah kamu. Bukan suamiku yang brengsek. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuman aku merasa hari ini sangat panas. Ayo duduk. Suamimu malah mengajakmu ke tempat ini. Bau apa ini? Tidak. Aromaterapi ini ada yang tidak beres. Harus bagaimana? Ayo pergi, aku bawa kamu pergi dulu. Gunan Kiao, tenang. Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri. Jangan dekat-dekat aku. Ini pengalaman pertamamu. Iya, Bu. Ibu, rencana kencan buta sudah berhasil.
Ya ampun, aku... Aku sedang menunggu suamiku yang brengsek. Kenapa aku bersama Presiden Xie? Iya, pergi saja. Nah, Ibu, bagus sekali. Ibu tahu kamu tidak akan mengecewakan ibu. Iya, Ibu kenapa Ibu di sini? ibu datang untuk memberi selamat padamu. Memberi selamat karena akhirnya bisa menghilangkan keperawananmu selama bertahun-tahun. Hahaha. Oh, sepertinya ibu bisa menggendong cucu dalam waktu dekat. Biar ibu lihat. Oh, kamu tidak alergi sama istrimu. Sudah ibu bilang. Jodohmu sudah diatur oleh Tuhan. Ibu, maksud Ibu tadi malam wanita yang berhubungan denganku adalah istriku? Kalau tidak, Yang bersamaku kemarin jelas-jelas Gunan Chiao, bukan istriku. Sepertinya ibuku salah paham. anakku. Kemarin kamu bersenang-senang ya. Kalau begitu, ibu akan cari waktu untuk persiapkan pernikahan. Bu, salah tangkap. Yang tadi malam berhubungan intim denganku bukan dia. Xie Lin Yuan, kalau berani melakukannya lalu menyangkal, kita putus hubungan ibu dan anak. Bu, Sial, apa yang kupikirkan di siang bolong begini? CK itu seperti pelacur yang langsung naik ke ranjang. Terima kasih Tuan Xie. kita. Mari kita bicara. Sepertinya Tuan Xie tidak menganggap serius kejadian tadi malam. Kalau begitu aku harus seperti Presiden Xie tenang dan lapang dada. Ya, lapang dada. Kamu terlihat gugup. Apa? Tidak, aku tidak gugup. Aku berencana mengajakmu bertemu ibuku. Apa katamu? Aku bilang, aku berencana mengajakmu bertemu ibuku, dan katakan padanya aku ingin menikahimu. Bilang ke dia aku mau nikah sama kamu. Ibuku semalam mengira wanita yang berhubungan intim denganku adalah istriku, padahal itu kamu. Jadi kupikir aku harus bertanggung jawab padamu. Sudah, Pak Xie. Kamu sudah menikah dan aku juga sudah menikah. Hubungan kita sekarang ini apa? Apa yang terjadi semalam anggap saja sebagai kecelakaan. Jangan khawatir, aku tidak akan bilang ke siapapun. Jadi bagimu, kejadian semalam hanya sebuah kecelakaan. Kita berdua semalam minum obat tradisional Tiongkok. Sudahlah, biarkan saja. Aku duluan ya. Berhenti. Apa kamu lupa perjanjian yang kita tanda tangani? Perjanjian. Kamu janji mau bantu aku bercerai. Sekarang kamu harus temani aku ketemu ibuku. Tapi, Aturan ini tertulis di halaman belakang perjanjian. Dengan jelas, kamu boleh tidak pergi, tapi kamu harus bayar aku uang ganti rugi 300.000. apa? Uang ganti rugi 300.000? Dari mana datangnya klausul ganti rugi omong kosong ini? Klausul-klausul omong kosong ini, ada tanda tangan namamu di setiap halamannya. Baiklah, kapan aku ketemu ibumu? Besok pagi jam 7. Oke, Tunggu, mau apa kamu? nyalakan untukku. Pak Xie, aku cuman asistenmu. Nyalakan rokok bukan bagian dari tugas kerjaku. Pasal 18 perjanjian. Bawahan harus memenuhi permintaan atasannya. Kalau tidak, kamu bayar aku uang ganti rugi. Itu uang ganti rugi 300.000 yuan.
Pak Kisi ya, ini memang tugas seorang asisten. Apa-apaan ini? Tidak tahu malu. Dia menggoda Pak Xie dan merusak keluarga orang lain. Tunggu. Kamu bilang apa? Siapa yang menggoda Presiden Xie? Ketua Lu, syukurlah Ibu datang. Ibu tidak tahu ada asisten wanita baru di perusahaan yang sedang menggoda Presiden Xie. Apa? Pak Xie biasanya tidak dekat dengan wanita, tapi sekarang Pak Xie bawa dia setiap hari. Dia masih di kantor sekarang. Kenapa Ibu tidak pergi lihat? Akan kulihat. Siapa yang menggoda suami menantuku? Kalau gitu, aku duluan ya. Kembali sini. Kamu ngapain? Nanti aku ada rapat. Bantuin aku ikat ini. Aku nggak mau. Pasal 19 dari perjanjian. Oke. Pak Xie, tutup matamu. Aku yang ikat dasimu. Kasih tahu siapa yang menggoda suami menantuku. Pasti aku cabutin semua rambutnya. Hah? Tutup matamu. Aku akan ikatkan dasimu. Presiden Xie suka suasana seperti apa? Oke, ini dasi yang kuikatkan untukmu. Hei. Lepaskan aku. Diam saja di situ. Xie Lingyuan. Asistenmu kenapa? Ada apa? Ibu, kenapa ibu di sini? Kamu. Sedang apa? Kenapa kau lakukan ini pada dirimu sendiri? Kenapa tertawa? Aku sedang bicara padamu. Tidak ada apa-apa. Xie Lingyuan, apa yang kau dan asistenmu lakukan? Tuan Xie, Tuan Xie. Xie Lingyuan, apa yang kau lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa. Masa sih? Kau pikir aku bodoh? Aku peringatkan kau. Kau sekarang sudah menikah. Jauhilah wanita-wanita nakal di luar. Ibu, hanya ibu yang peduli dengan pernikahan itu. Aduh, aku tidak boleh sampai dilihat ibu tua itu, atau aku celaka. Maksudmu hanya aku yang peduli? Siapa di sana? Siapa di sana? Tidak ada siapa-siapa, Bu. Sedang apa kau di sini? Sedang apa aku di sini? Kurasa kau sudah lupa siapa istrimu. Syukurlah tidak ada yang melihat kita. Bu, kenapa ibu sebut lagi wanita itu? Kau benar-benar berani. Di jam kerja, kau berani berselingkuh di kantor. Karena ibu sudah tahu, maka akan ku beritahu. Bagiku, dengan istri yang disebut-sebut itu, aku sama sekali tidak tertarik. Yang benar-benar ku suka adalah asistenku. Aku tidak mengizinkan. Asistenmu tahu kalau kau sudah menikah dan merayumu untuk jadi selingkuhan. Bagaimana bisa kau menyukai wanita seperti itu? Kalau begitu, aku tidak mengerti. Kenapa, Bu, ibu bisa menerima wanita menjijikan itu tapi tidak bisa menerima asistenku? Aku tidak mengizinkanmu berkata begitu tentang istrimu. Aku sudah bertemu dengannya.
Dia itu lembut, cantik, dan gadis yang baik. Benarkah? Aku akan telepon dia sekarang. Aku ingin semua orang tahu siapa istrimu. Dan suruh selingkuhan itu pergi. Oh, menantu. Cepat angkat teleponnya. Aneh, suaranya kok terdengar sangat mirip seperti ibu mertuaku. Siapa di dalam? Keluar. Menantu. Atau mati. Kenapa dimatikan? Tadi HP siapa yang bunyi? Bukan HP aku yang bunyi. Pak Xie, kamu hampir saja membunuhku. Itu HP aku. Itu punyamu. Kukira itu menantuku. Ibu, jangan terus-terusan menyebut wanita menjijikan itu. Aku tidak mengizinkanmu berkata begitu tentang dia. Dia itu gadis yang sangat baik. Pasti ada kesalahpahaman tentang dirinya. Kesalahpahaman, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia disokong oleh seorang pria tua. Itu mengejutkan. Apa? Sekarang kamu masih mau menghentikanku untuk bercerai? Dia pasti bukan tipe orang seperti yang kamu katakan. Xialin Yuan, kamu main-main terus sama asistenmu. Terus kamu panggil menantuku. Walaupun dia memang punya masalah, itu semua gara-gara kamu. Hah, siapa bilang kamu nggak boleh sentuh perempuan? Kamu nggak boleh. Ibu. Sudah, ibu nggak mau dengar ini. Kapan-kapan, ibu akan undang kamu untuk ketemu secara resmi. Waktu itu ketemunya buru-buru. Nak, kamu harus percaya sama ibu. Dia benar-benar tipe idaman kamu. Tipe idaman aku. Baik. Baik, aku setuju untuk ketemu dia dulu, tapi ibu harus janji sama aku. Kalau aku nggak suka dia setelah ketemu, ibu harus setuju aku cerai sama dia. Baiklah. Keluar. Sepertinya kamu mau bercerai. Selamat ya. Iya, ya. Kapan rencananya mau cerai dari suamimu? Seharusnya tidak lama lagi. Perlu bantuanku? Tidak, terima kasih Presiden Xie. Gunan Kiao. Gunan Kiao? Ingat apa yang aku bilang, cerai suamimu secepatnya. Nan Kiao, aku ingin mengundangmu untuk bertemu putraku secara resmi. Di restoran Roman hari Minggu ini. Lagi pula, aku harus menyelesaikan perceraianku juga. Oke. Halo. Apa? Ibu, bagaimana kabar ibu? Dokter, ibu saya, bagaimana kondisinya? Kondisi ibu Anda memburuk dengan cepat. Kami benar-benar tidak punya cara lain. Dokter, bisakah Anda menyelamatkan ibu saya? Dokter, asal bisa menyelamatkannya, saya akan lakukan apa saja. Dalam situasi saat ini, kami benar-benar tidak berdaya. Namun, kalau Anda bisa menemukan ahli di bidang ini, Dr. Daiang, suruh dia yang operasi ibu Anda. Mungkin masih ada harapan. Dr. Daiang. Halo, ada apa? Halo, Presiden Xie. Saya mungkin akan minta cuti beberapa hari ini.
Kamu di mana? Ada apa? Saya di rumah sakit. Ibu saya sakit. Saya perlu cari dokter Dayang. Kalau tidak, ibu saya... Sotikyuma. Jangan nangis dulu. Nankiao, ibumu pasti akan baik-baik saja. Aku akan datang ke kamu. Oke. Dayang, nanti aku jemput. Ada operasi darurat yang butuh kamu. Oke. Kamu atur mobilnya, ya. Di mana bisa cari dokter Dayang ini? Menantu. Jangan khawatir, saya sudah dengar dari dokter. Ibumu akan baik-baik saja. Dayang adalah teman anak saya. Saya minta dia membantumu. Terima kasih banyak. Aku tidak menyangka bahwa orang yang membantuku adalah bajingan itu. Jangan khawatir, dia pasti akan membantumu. Ibumu akan baik-baik saja. Halo, Ibu. Sialin Yuan, ibu mertuamu sedang dirawat di ICU. Dia akan menjalani operasi hari ini. Kamu harus cepat hubungi dokter Dayang. Dayang. Dayang, Ibu, ada operasi yang lebih penting hari ini. Operasi apa? Apakah itu lebih penting daripada ibu mertuamu? Maaf, Ibu, dia tidak bisa datang hari ini. Kamu. Halo Pak, meski kita belum pernah bertemu, tapi kita setidaknya sudah menikah. Bisakah Anda membantuku? Seharusnya aku tidak percayai bajingan itu untuk membantu. Iya. Dia tiba-tiba memutus? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Kenapa dia? Kenapa dia sangat membenciku? Dia tidak menyelamatkan ibuku. Dulu dia tidak seperti ini. Jangan khawatir. Aku akan pergi mencari si bajingan itu sekarang. Apapun yang terjadi, aku akan membuatnya membantumu. Ibu saya sudah mulai mengalami pendarahan. Situasinya sangat mendesak. Dokter, saya mohon, jangan hentikan pengobatan. Saya punya darah. Saya bisa mendonorkan semua darah saya. Bukan kami tidak ingin menyelamatkan ibumu. Hanya saja dokter Dayang yang bisa melakukan operasi ini. Tolong tunggu saya. Saya akan pergi mencarinya sekarang. Aku sudah bantu kamu nemuin dia. Ini teman baikku, Dayang. Jangan khawatir, dia sangat profesional. Kamu bisa istirahat dulu. Semuanya aku yang urus. Aku mau periksa pasien dulu, oke. Terima kasih Presiden Xie. Jangan nangis. Lihat, kalau terus nangis, kamu jadi mirip kucing kecil. Oke, sekarang istirahat dulu, jangan khawatir. Selama aku di sini, semuanya akan baik-baik saja. Memang benar, Presiden Xie bisa diandalkan. Bapak Xie, operasi ibu saya sangat sukses. Saya sangat berterima kasih. Saya pasti akan bekerja keras ke depannya untuk membalas budi Bapak. Katakan. Bagaimana rencanamu membalas budi saya? Saya menyiapkan ini. Ini hadiah untuk Bapak. Untuk saya. Saya suka. Bisa bantu saya mengikatnya? Memakainya seperti waktu lalu. Tentu saja. Mau ikat di leher saya kali ini? Atau di kaki saya? Bapak isi hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh istri Bapak. Pak Xie, hal seperti ini harusnya dikerjakan sama istrimu. Kamu lupa syarat-syarat kontrak kita. Yang melanggar harus bayar ganti rugi. Ya, tentu saja aku ingat.
Kamu nggak jago soal ini. Mau aku ajari? Tidak, aku sudah mengikatnya. Pak Xie, aku mau ke kamar mandi. Kontraknya tidak bilang kalau aku nggak boleh ke kamar mandi. Halo, Ibu. Saya yang akan melayani tamu ini. Terima kasih. Panas sekali. Pak, kenapa dengan Anda? Jangan sentuh saya. Pak, biar saya bantu Anda. Jangan dekat-dekat saya. Sudah puas melihatnya? Kemari. TNC, kontrak Anda tidak menyatakan bahwa asisten harus melakukan ini. Dia suami saya. Ada apa denganmu? Jadi Anda sudah menikah, membosankan sekali. Tensia, Anda benar-benar merepotkan saya. Jangan pergi. Nangkiao? Kamu terlalu lembut. Xie Linyuan, kamu panas sekali. Kamu demam? Nangkiao. Tolong aku. Tidak, kita belum bercerai. Ini curang. Hampir saja. Aku hampir tertarik padanya. Pak Xie. Tadi malam kita... Tidak ada yang terjadi tadi malam. Lalu kita... Kita tidak melakukan apa-apa. Xie Linyuan, datang ke restoran Roman. Minggu ini untuk menemui calon istrimu. Aku akan datang kali ini. Ingat bawa hadiah untuk meminta maaf padanya. Baik, aku pasti akan datang. Nankiao, aku akan menemui calon istrimu besok. Besok. Besok aku juga akan menemui calon suamiku. Kamu juga besok. Kenapa selalu kebetulan setiap kali kita selalu bertemu di waktu yang sama? Iya. Kenapa selalu kebetulan setiap kali? Ibu, saya sudah memikirkannya matang-matang.
tentang pernikahan saya dengan putra ibu. Saya kesini hari ini untuk memberitahu ibu dan putra ibu. Saya tidak berniat melanjutkan pernikahan ini. Tidak. Kenapa kamu mau bercerai sejak awal? Saya sangat tidak setuju. Ibu, saya rasa ibu tahu bahwa putra ibu tidak menyukai saya. Kami tidak bisa menikah. Jadi kami harus bercerai. Nan Kiao, jangan khawatir. Tunggu sampai anak saya datang sebelum kamu mengambil keputusan, oke? Tentu saja. Bagaimanapun, baru setelah dia datang kami bisa bercerai. Oh, kamu pasti belum cukup mengenal anak saya. Dia bukan tipe orang seperti yang kamu bayangkan. Anak saya tampan dan tinggi, alisnya tebal dan matanya besar, dan dia sudah sukses di usia muda. Sekarang dia sedang memulai usahanya sendiri, dan menjadi presiden perusahaan yang bernilai lebih dari 100 juta. Apa yang dia katakan terdengar seperti Tuan Xie. Tante, anak ibu kerja apa? Dia punya perusahaan sendiri, desain perhiasan. Pak Xie juga punya perusahaan perhiasan. Kebetulan banget. Hei, Ibu, sebentar lagi sampai. Oke. anak saya sudah datang. Halo, Pak Xie. Ibu ada di meja nomor 8. Nak, Iya Bu, dia ingkar janji lagi. dia ada urusan mendadak di rumah, jadi dia pulang dulu. Bu, jangan sampai tertipu lagi. Baiklah. Anak, ibu di sini. Halo, Bu. Baik, ibu segera kembali. Tante, ada sesuatu di rumah? Aku harus cepat ke rumah sakit. Baik, menantu sayang, urusanmu yang paling penting. Darurat. Apa yang bisa sedemikian mendesak? Jelas-jelas dia mau jadi selingkuhan orang lain. Selingkuhan. Wanita simpanan. Bagaimana mungkin? Ibu, aku harus menceraikannya. Aku tidak bisa bersama wanita seperti itu. Nak, ibu sedang memikirkan satu hal. Ibu sudah bertemu dengan menantu perempuanku. Dia perempuan yang baik. Dia tidak mungkin seperti orang yang kamu katakan. Jangan-jangan kamu salah orang? Hei, lihat fotonya. Ini istrimu. Aku kenal dia atau tidak, itu tidak penting. Pernikahan ini hanya sandiwara, dan sudah ditakdirkan untuk berakhir dengan perceraian. Aku pergi dulu, Bu. Hei, berhenti. Dasar anak bandel. Aku tidak akan pernah mengizinkan kamu bercerai. Dokter, Ibu, jangan khawatir. Tuan Xie sudah mengatur tim medis terbaik. Dengan mereka, ibu Anda sudah tidak dalam bahaya lagi. baguslah. Ya. Ada apa? Tuan Xie, terima kasih sudah menyelamatkan ibu saya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Kamu asisten saya bosmu. Membantumu adalah tugas saya. Tidak perlu berterima kasih. Tidak, tidak. Saya harus berterima kasih. Meskipun saya belum bisa membayar biaya pengobatannya sekarang, tapi jika ada apapun yang Anda minta saya lakukan, saya bisa melakukannya. Saya akan lakukan. Sungguh, tidak perlu. Pasti. Baiklah. Bagaimana kalau makan malam denganku malam ini? Bukan urusan bisnis, hanya kencan, oke? Kencan.
Begini caranya saya membalas budi. Apa? Susah bagimu? Tidak. Kalau begitu, kita ketemuan malam ini. Pak Xie, Anda terlihat sangat tampan hari ini. Aku janji pasti tidak ada wanita yang bisa menolak. Bagaimana dengan Gunan Qiao? Apa? Ada apa? Lin Yuan, lama tidak bertemu. Jiang Ningxi. Ibu, kenapa ibu di sini? Kami datang mencari kamu. Kami mau makan malam dengan menantu perempuan. Sudah kubilang dia bukan istriku. Jangan bilang begitu tentang menantuku. Aku pergi dulu. Berdiri, anak bandel. Aku kesal sekali. Dia pasti pergi cari asisten perempuan itu. Tante, jangan marah. Asisten perempuan itu keterlaluan. Berani-beraninya dia menggoda Lin Yuan. Ningxi, kamu dan Lin Yuan tumbuh besar bersama, seperti saudara. Bisa tolong ibu satu hal. Pergi ke perusahaan mereka untuk usir asisten perempuan itu. Jangan khawatir, aku pasti akan mengusirnya. Biar dia tahu istri Lin Yuan hanya satu. Oke, ibu lega ada kamu. Setelah asisten perempuan itu diusir, ibu akan atur kamu ketemu Lin Yuan dan istrinya. Nanti ibu ucapkan terima kasih. Oke. Xie Lin Yuan, kamu bilang kamu alergi sama wanita dan tidak mau menyentuh wanita. Terus kenapa sekarang mau menikah dengan seorang wanita? Dan asisten yang tak tahu malu itu, dia bahkan menggoda kamu. Aku tidak akan biarkan kamu bersama wanita manapun. Istri Anda hanya bisa aku. Bapak Xie, bar untuk malam ini sudah saya atur. Hanya ada Bapak dan Nona Gu. Baik. Bapak Xie, apa aku terlihat aneh pakai gaun ini? Tidak. Sangat cantik. Apa Presiden Xie suka? Aku sangat suka. Kalau begitu, wanita cantik ini bersedia menari denganku? Dengan senang hati. Apa Presiden Xie puas dengan balas budiku? Sangat puas. Tapi ada satu hal yang sangat membuatku penasaran. Apa? Apa ada yang bilang hari ini kamu sangat memesona? Pak Xie, Anda menginginkan saya? Ya. Pak Xie, benarkah Anda akan bercerai dengan istri Anda? Tentu saja. Saya sama sekali tidak punya perasaan padanya. Beri saya waktu. Saya perlu mempersiapkan diri dengan baik. Oke. Sebelum itu, sebaiknya Anda mandi. Oke, saya akan mandi. Segera. Anda adalah Gunan Qiao, kan? Boleh saya tahu siapa Anda? Saya istri Lin Yuan. Aku mohon padamu, tinggalkan Li Yuan. Aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Kalau saja kamu tidak muncul, dia sama sekali tidak akan meninggalkanku. Tapi Tuan Xie bilang kalian tidak punya perasaan. Masa sih kami tidak punya perasaan? Kami tumbuh besar bersama. Dia bohong padamu kalau kami tidak punya perasaan.
Nonagu, aku mohon tolong berhenti menghancurkan keluargaku. Aku bisa kasih kamu uang kalau mau, asal kamu mau pergi. Dia itu pembohong besar dan bajingan. Jangan khawatir, aku akan meninggalkannya. Kenapa malah kamu? Jangan angkat telepon. Mengalihkan. Beginilah caramu membalas budi. Kamu mau apa? Lepasin aku. Gunan Kiao, kenapa kamu menghindariku? Lepasin aku. Katakan padaku. Siapa yang bikin kamu marah? Kamu brengsek. Kamu ini anjing apa? Mau apa? Nona Jiang, saya sudah membawanya ke gudang. Bagus, ajari Jalang itu pelajaran yang berharga. Biar dia tahu menggoda pria lain. Akan bayar harganya. Jangan khawatir Nona Jiang, saya akan memberinya pelajaran. Cukup beri dia pelajaran saja. Dia suka mengandalkan wajah cantiknya. Untuk menggoda pria, cakar wajahnya, dan cakar dengan keras. Biar dia tidak berani lagi pakai wajah ini untuk menggoda pria yang sudah menikah. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Siapa suruh kamu macam-macam dengan orang yang salah? Tuan Xie, Lepaskan dia. Saya sarankan kamu urus saja urusanmu sendiri. Pergi dari sini. Saya bilang lepaskan dia. Kamu tidak mengerti. Ayo kita pergi. Tuan Xie, hati-hati. Xie Linyuan. Xie Linyuan. Pergi sana. Kamu baik-baik saja. Kamu tidak apa-apa. Tanganmu terluka. Cepat pergi ke rumah sakit. Aku baik-baik saja. Ada yang terluka? Aku baik-baik saja. Xie Linyuan, kita tidak cocok. Peluk aku erat. Hati-hati. Lukamu tidak parah. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat. Terima kasih. Hei, Di mana Nang Kiao? dia pergi mengambil obat untukmu. Kita kan tumbuh besar bersama. Aku butuh bantuanmu. Maksudmu apa? Kamu tidak ingat aku terluka karena menyelamatkan seseorang? Kalau lukanya mudah sembuh seperti ini, apa masih masuk akal? Oh, aku mengerti. Jangan khawatir, serahkan padaku. Dokter Dai, bagaimana kondisi tangan Presiden Xie? Meski lukanya sudah dibalut, tapi pembuluh darah dan saraf utamanya, Dokter Dai, tolong sembuhkan Presiden Xie. aku benar-benar iri sama Presiden Xie. Ada yang sangat khawatir dengan telapak tangannya yang terluka. Hatiku hancur, tapi nggak ada yang peduli. Gimana kalau aku telepon ibumu, minta dia atur kencan buta buat kamu? Aku baik-baik saja sendirian. Begini loh, Xie Linyuan butuh orang yang merawatnya dengan dekat. Perawatan pribadi. Xie Linyuan terluka karena menyelamatkan kamu, sampai lukanya parah banget. Kok tega sih ninggalin dia sendirian? Xie Linyuan akan aku serahkan ke kamu. Oke,
Aku akan rawat presidensia dengan baik. Istirahat yang cukup ya. Ada apa? Ya, istirahat yang cukup ya. Kalau butuh apa-apa, telepon aku saja. Aku akan... Nankiao? Aku berkeringat, mau mandi? Bisa bantu aku? Pak Xie, aku tunggu di luar kalau butuh apa-apa. Telepon aku lagi. Tunggu. Tanganku sakit. Aku nggak bisa buka bajuku. Tolong bantu aku. Pak Xie, kenapa Bapak baik sekali padaku? Karena aku suka sama kamu. Apa katamu? Kamu suka sama aku? Nanchiao. Aku suka sama kamu. Kalau presidensia juga suka sama aku, bolehkah aku lancang sekali ini? Aku mohon, tolong berhenti menghancurkan keluargaku. Aku bisa kasih uang kalau mau. Asal kamu bisa tinggalkan dia. Pak Xie, kita sama-sama sudah menikah. Kita nggak boleh begini. Bukannya aku sudah bilang, aku nggak suka sama perempuan jalang itu. Pak Xie, tolong hormati istrimu. Kenapa kamu malah membelanya? Baiklah, Presiden Xie. Hubungan kita harus berakhir di sini. Hal-hal yang sudah terjadi, anggap saja itu kecelakaan. Aku hargai bantuanmu. Tapi kita nggak bisa terus begini. Gunan Kiao. Kamu mau bilang apa? Jelasin. Kamu mau resign? Aku rasa aku nggak cocok kerja di sini. Maksudnya nggak cocok di mana? Kak Linyuan. Kak Linyuan, Tante Lu nyuruh aku. Kamu kok di sini? Kamu kok di sini? Kalian lagi ngapain? Kami nggak ngapa-ngapain kok. Aku duluan ya. Kamu kok di sini? Aku disuruh Tante Lu datang. Dia minta kamu carikan aku kerjaan. Coba tanya ke Lincuan, ngapain bilang ke aku? Kak Linyuan, tadi kamu ngapain sama cewek itu? Bukan urusan kamu. Gunan Kiao, dasar jalang. Berani-beraninya kamu muncul di depan Linyuan. Aku nggak akan biarin kamu. Dasar kurang ajar. Kamu tahu jelas Linyuan itu pria yang sudah menikah. Kenapa kamu masih menggoda dia? Ibu, maafkan saya. Saya sudah mengundurkan diri. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah muncul lagi di depan presidensia. Enggak. Heran dia bisa jadi asisten Xie. Sekarang dia ketahuan sama istri CEO. Akan ada pertunjukan yang seru. Mau pergi? Tidak mungkin. Apa yang kamu mau? Apa yang aku mau? Apa yang mau kamu lakukan? Kamu baik-baik saja? Siapa yang suruh kamu sentuh dia? Presiden, itu istri Anda. Katanya wanita ini menggoda Anda. Istri? Istri apa?
Bukankah dia istrimu? Tentu saja bukan. Kamu bohong padaku. Jiang Mingxi, siapa yang beri kamu keberanian berpura-pura jadi istriku dan berani mengganggu Nan Qiao? Lin Yuan, apa kamu lupa kita tumbuh bersama? Sekarang kamu mau lakukan ini untuk seorang asisten? Memperlakukan aku seperti ini? Apa yang terjadi tadi aku lihat semuanya. Jangan pura-pura menyedihkan di sini. Keluar dari perusahaan saya sekarang. Maksud kamu apa? Kamu benar-benar akan mengusirku? Ya. Keluar sekarang. Ikut aku. Jadi kamu sudah menolakku. Kamu pikir Jiang Ningxi itu istriku? Nona Jiang bilang kalian berdua punya hubungan yang sangat baik. Karena campur tanganku, kalian jadi bercerai. Gunan Qiao? Aku tidak pernah bohong padamu. Dari awal sampai akhir aku hanya suka kamu. Ngomong. Kalau Nona Jiang bukan istri kamu, lalu siapa istri kamu? Sejujurnya, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dapat surat nikah sama dia itu cuma kebetulan. Lagi pula, aku alergi sama cewek. Dan aku bukan orang yang sama kayak dia. Jadi kamu sama sekali nggak merusak hubungan apapun. Bajumu basah kuyup. Aku akan minta Lin Chuan kirim yang baru. Nggak usah, ribet. Kamu masih nolak aku? Aku perlu mikir dulu. Nan Qiao. Aku nggak nyangka hubunganku dengan istriku bikin kamu salah paham. Salahku juga sih, nggak mikirin matang-matang. Aku akan hubungi pengacara dan segera mengurus perceraian. Percayalah, aku akan urus semuanya dengan baik. Erik, segera hubungi istriku. Besok urus perceraian di kantor catatan sipil. Bugu, suamimu minta kamu datang jam 2 untuk mengurus prosedur perceraian. Oke, aku akan datang tepat waktu. Kamu Gulan Qiao, saya pengacara yang disewa suamimu. Panggil saja Erik. Halo, Erik. Aku akhirnya akan bertemu pria itu. Kita ada di aula kantor catatan sipil. Kenapa pengacara ceraiku berdiri di sebelah Gunan Qiao? Kamu siapa? Pergi. Pergi kemana? Pergi menikah. Gunan Qiao. Tunggu. Kenapa nama ini terdengar sangat familiar? Ternyata kamu. Kenapa kamu di sini? Jadi Nan Qiao adalah istriku. Kenapa si brengsek ini belum datang juga? Dia pergi kemana? Pak Xie. Akhirnya Anda datang. Istri Anda sudah menunggu lama. Jangan bicara. Pak Xie, kenapa kamu? Kamu. Nan Qiao. Bu, kenapa dia ada di sini? Nan Qiao, bagaimana kalau kita cerai lain hari saja? Kenapa harus menunggu? Kamu menyesal? Sudah tidak mau lagi denganku? Bukan itu maksudku. Aku ingin kencan hari ini. Sudah, jangan bercanda. Kita bisa kencan kapan saja. Aku harus cerai hari ini. Ibu Lu, Anda sudah datang. Pas sekali waktunya. Kapan anak ibu datang? Aku ingin menceraikannya hari ini. Tidak.
Aku tidak setuju kalian cerai. Kenapa ibu tidak mengizinkan kami bercerai? Dasar anak nakal, jangan mengedip-ngedipkan mata padaku. Biar ibu beritahu, menantu ibu hanya bisa Nan Kiao. Aku tidak setuju kalian cerai. Nan Kiao, bisakah kamu beri kesempatan lagi pada anak ibu? Jangan ceraikan dia. Benar-benar kamu brengsek. Nangkiao, maaf ya. Apa? Minta maaf untuk apa? Kamu sudah membohongiku selama ini. Aku tidak membohongimu. Jangan sentuh aku. Kamu brengsek. Kiao. Ada apa, anak nakal? Apa ini tentang kamu dan asistenmu? Sehingga menantuku tahu. Ibu, asistennya adalah Nankiao. Nankiao adalah menantumu. Apa? Aku harus segera mengejarnya. Ini kesalahpahaman. Kalau ibu tidak melepaskanku, menantu ibu akan hilang. Yang, Xiaoyang, kamu harus mengembalikan menantuku. Lin Chuan beritahu semua karyawan perusahaan. Meski kita harus membalikan kota Jiangcheng, temukan menantuku Gunan Kiao. Gunangkiao, di mana kamu? Presiden, kami menemukan Nona Gunan Kiao. Xie Linyuan, kukira kau orang baik, tapi ternyata kau pembohong. Aku tidak berbohong padamu. Aku juga baru tahu hari ini. Jangan pergi. Kau tidak bisa kabur. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Sekarang, Xie Linyuan, brengsek kau. Kau menggangguku lagi. Lepaskan aku. aku nggak bermaksud menyembunyikannya darimu. Nankiao, aku juga pergi ke pengadilan hari ini dan bertemu dengan pengacara, dan tahu kalau kamu adalah istriku. Jadi kamu nggak bermaksud menipuku? Tentu saja. Aku berharap kamu adalah istriku. Dulu aku selalu bilang itu padamu lewat telepon. Karena aku selalu menganggapmu sebagai penyewamu. Aku nggak cari dokter untuk ibumu karena aku ingin membantumu. Kalau saja aku tahu kamu adalah istriku lebih awal, aku pasti nggak akan pernah bercerai. Nankiao, sejak pertama kali aku bertemu kamu, aku sudah tahu kamu adalah takdirku. Kamu adalah wanita yang ingin kucintai seumur hidup. Aku ingin menggenggam tanganmu dan menyambut setiap matahari terbit yang romantis. Jadi, maukah kamu memberiku kesempatan ini? Aku mau.